Ya, pemerintah dan DPR menyetujui rencana pengenaan bea keluar untuk komoditas batubara di tahun 2026 mendatang. Namun, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan kebijakan pengenaan bea keluar batubara akan mempertimbangkan juga kondisi pasar. Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI menyepakati perluasan basis penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara tahun 2026 yang dibahas dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI bersama kementerian dan lembaga mitra Komisi 11 baru-baru ini. Ekstensifikasi BKC antara lain melalui penambahan objek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK dan perluasan basis penerimaan bea keluar diantaranya terhadap produk emas dan produk batubara di mana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menjelaskan, untuk besaran tarif bea keluar nantinya akan diusulkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kementerian Keuangan untuk diterbitkan dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan. Secara terpisah, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan, pengenaan bea keluar khususnya untuk batu bara perlu memperhatikan kondisi pasar. Menurutnya, bila kebijakan ini diterapkan saat permintaan pasar melemah, industri batu bara dalam negeri bisa tertekan. Karena itu, Yulio mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu duduk bersama dengan Kementerian Keuangan untuk membahas wacana pengenaan bea keluar batu bara dan emas. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX News. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik wacana pengenaan bea keluar batubara, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Dan kemudian juga ada Pak Rizal Kasli, beliau adalah Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia. Ya, halo Pak Hendra, Pak Kasli, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih telah diundang oleh IDX Channel. Baik, terima kasih juga Pak Hendra. Pak Kasli, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah Mas. Baik, terima kasih juga. Ketemu lagi. Baik, terima kasih. Dan Pak Hendra, mungkin sebelum membahas lebih jauh, kita akan review bagaimana sih kondisi ataupun update yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa IDX Channel terkait dengan sektor pertambangan batubara di Indonesia saat ini. Seperti apa Pak di semester 2 2025? Iya, kalau kita lihat review atas sektor industri batubara dalam 4 tahun terakhir ini dari 2021 sampai 2024, itu produksi terus mengalami peningkatan, ekspor juga meningkat. Ya, kita tahu tahun lalu 2024 itu produksi mencatat rekor tertinggi ya 839 juta ton, kemudian ekspor kita 555 juta ton. Diproyeksikan oleh pemerintah di tahun 2025 ini produksi akan menurun ya, karena memang kondisi global sudah oversupply sejak 2 tahun yang lalu, jadi perkirakan 739 juta ton, kemudian ekspor kita 500 juta ton. Nah, dari sisi pelaku usaha sendiri tentu saja tahun 2025 ini tahun yang sangat menantang ya, karena tren harganya menurun ya, tren harga batubara menurun, kemudian biaya operasional meningkat. Nah, peningkatan biaya operasional ini banyak hal ya, tentu saja dengan overburden ya, stripping ratio meningkat, juga jarak angkutnya juga meningkat, otomatis beban biaya juga meningkat, dan di tahun ini juga beberapa kebijakan dari pemerintah juga menambah beban biaya perusahaan. Kita lihat penerapan PPN, kemudian ada juga penerapan kewajiban penggunaan biodiesel atau B40, ini jelas menambah beban biaya. Kemudian juga bagi beberapa perusahaan beban biaya bunga juga bertambah oleh kebijakan penerapan dana hasil ekspor ya nasional, yang mana 12 bulan dalam setahun ya, untuk 100% EHE, dan juga kenaikan royalti khususnya bagi pemegang IUP, dan juga beban-beban biaya lainnya yang terus meningkat. Nah, sementara harga menurun bagi perusahaan-perusahaan yang punya cadangan rendah ya, yang nggak lama, yang nggak panjang, kemudian juga yang kalori rendah, tentu sangat-sangat kesulitan. Dan kami juga mendengar dari beberapa teman-teman ini, beberapa perusahaan-perusahaan yang kecil ya dengan kalori yang rendah ini, mereka sangat terbebani dengan kondisi yang saat ini. Oke, berarti tekanan tidak hanya dari global tapi dari dalam negeri juga sepertinya nih Pak Hendra.
Ya betul, akibat kenaikan dari tarif royalti, juga Oke. kebijakan regulasi pemerintah untuk Ya, meningkatkan penerimaan negara tentu berdampak. tapi tren penurunan harga globalnya sendiri apa yang menjadi triggernya nih Pak? Ya, sejak 2 tahun terakhir ini kondisi pasar udah oversupply ya Mas ya. Kami Oke. lihat ya, Tiongkok negara ekspor produsen batubara terbesar di dunia juga mencatat rekor ya. Mereka produksinya meningkat luar biasa, bahkan mencapai 4,7 miliar ton tahun lalu. Kemudian India juga produksinya menyentuh 1 miliar ton. Jadi domestik Wah, oke. kapasitas mereka meningkat, sementara supply ya terus meningkat ya, supply produksi tahun lalu, namun tentu saja tidak sebanding dengan tingginya apa namanya permintaan ya, tidak sebanding dengan supply sehingga harga tertekan. Nah ini yang menjadi kondisi Oke. saat ini yang dialami oleh para penambang. Baik, oversupply di kondisi global, kemudian dalam negeri ada PPN, biodiesel, kemudian juga ada DHE. Nah, Pak Rizal, Anda melihat bagaimana sebenarnya kalau kita cermati bersama begitu kebijakan-kebijakan di sektor pertambangan yang sudah ditelurkan oleh pemerintah begitu dengan kondisi real yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra, ini bagaimana dari kacamata Anda, Pak Rizal? Ya, kalau menurut kami bahwa memang kalau kita melihat saat ini itu pemerintah lagi membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan. Oke. Nah, salah satu sumber dana yang bisa diharapkan adalah dari sektor mineral dan batu bara atau dari Kementerian SDM, karena memang besar apa namanya kapasitas ekspornya masih cukup lumayan. Nah, tetapi hal ini juga harus disikapi bahwa tidak serta-merta bahwa pemerintah bisa langsung mengambil kebijakan, misalnya seperti untuk memberlakukan bea keluar, karena seperti yang dijelaskan Pak Hendra tadi, bahwa memang saat ini kondisinya belum memungkinkan, di mana harga turun, kemudian ekspor juga menurun di tengah gejolak apa namanya geopolitik global saat ini. Nah ini yang harus diperhatikan, dan memang sebaiknya pemerintah mengajak diskusi terlebih dahulu dengan pelaku usaha. Iya, tapi kalau kita lihat apakah cukup ideal begitu untuk menyikapi kondisi real yang ada, dalam artian penyesuaian-penyesuaian juga sudah dilakukankah oleh pemerintah sendiri menurut pandangan Anda, Pak Rizal? Kalau pemerintah selama ini sih sudah cukup bagus dalam membuat kebijakan. Oke. Namun yang kita harapkan adalah kebijakan nanti yang akan diberlakukan itu tidak kontraproduktif untuk usaha di sektor pertambangan. Misalnya, misalnya dengan menerapkan bea keluar, karena Pak Hendra tadi sudah menjelaskan bahwa Iya. beberapa beban yang sudah diberlakukan itu sudah cukup memberatkan sektor pertambangan di tengah gejolak harga yang menurun saat ini. Baik, lantas Pak Hendra, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada tadi, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk ada pengenaan bea keluar batu bara. Ini review dari pelaku industri pertambangan, dan Anda melihat sendiri seperti apa untuk IMA? Nah ini menarik ya, kita tadi sampaikan oleh Pak Rizal ya, kami Ya. memahaminya, para pelaku usaha memahami negara sangat membutuhkan tambahan penerimaan negara. Kita lihat Oke. shortfall dari pajak, kemudian juga harga komoditas kurang, jadi penerimaan negara sekarang lagi terkendala. Dan pemerintah mau nggak mau mengharapkan sektor yang masih produktif, ya, antara lain mineral dan batu bara. Namun kalau kita perhatikan ya, bea keluar ini di undang-undangnya ada PP nomor 55 2008 ya tentang bea keluar. Nah, kalau kita lihat ada 4 tujuan dari pengenaan bea keluar ya. Jadi kita harus perhatikan justifikasi yang diberikan oleh pemerintah ini masih perlu didiskusikan oleh pelaku usaha. Kalau kita lihat pertama ya, untuk bea keluar itu adalah untuk menjaga kestabilan harga ya, salah satu dari tujuan bea keluar. Nah kalau kita lihat kestabilan harga sangat volatile, dan Indonesia meskipun eksportir terbesar tidak bisa mengendalikan harga ya, itu harga masih buyers market, terutama pembeli di Tiongkok ya paling utama, dan juga India dan negara-negara lain. Jadi argumen tersebut rasanya kurang tepat. Kemudian untuk mengontrol, mengendalikan produksi yang berlebihan ya, ini Oke. juga rasanya kurang tepat, karena produksi kita, cadangan kita masih cukup panjang, relatif panjang ya, dengan data saat ini 30 miliar ton cadangan, paling kurang kita masih memiliki 50 tahun lagi, apalagi jika
sumber daya kita yang 90 miliar bisa dikonversi menjadi cadangan, kita punya masih ratusan tahun untuk kepentingan dalam negeri sendiri. Jadi argumen tersebut kurang tepat. Kemudian untuk untuk pengolahan dalam negeri ini juga yang masih belum visible ya teknologinya, dan masih menjadi pembahasan perusahaan dan juga pelaku usaha. Dan juga argumen terakhir adalah untuk mendukung industri dalam negeri. Nah, ini juga yang tentu saja ekspor kita, konsumsi dalam negeri masih 25% ya, selama 10 tahun terakhir ini tidak meningkat dari 25%, bahkan paling tinggi bisa 26-27%, sehingga argumen pengenaan bea keluar bagi komoditas batu bara ini masih perlu dikaji kembali. Nah, kami paham ya posisi pemerintah, tapi tentunya sebaiknya ada didiskusikan dulu, karena jika ini diterapkan kami khawatir justru kontraproduktif ya, disampaikan oleh Pak Rizal ini. Alih-alih penerima negara mungkin dalam jangka pendek bisa bertambah, namun kedepannya perusahaan yang terdampak ya tentu akan berpengaruh terhadap produksi mereka. Bahkan yang paling dikhawatirkan adalah jika perusahaan tersebut memberhentikan karyawannya. Ini yang sama sekali kita tidak inginkan dampak-dampak ke situ. Ya, itu dia, masih perlu dikaji, dan kajiannya akan seperti apa kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Hendra, Pak Rizal, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan volume ekspor batu bara Indonesia. Kita akan cermati trennya seperti apa, seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Baik, pemirsa, ini dia seperti yang bisa kita lihat di tahun 2020, kita lihat untuk volume ekspor batu bara Indonesia mencapai 405 juta ton. Kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 435 juta ton. 2022 juga terus mengalami kenaikan sampai dengan 467 juta ton, dan di tahun 2023 sudah tembus ke 521 juta ton. Adapun di tahun 2024 lalu kita lihat sudah menembus juga ke 558 juta ton. Jadi secara tren sebenarnya untuk volume ekspor batu bara Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Itu dia. Selanjutnya bagaimana dengan negara tujuan ekspor Indonesia? Ini dia. Ini 5 besar tujuan ekspor batubara di tahun 2024. Ada China, ini mencapai 241,7 juta ton. Kemudian India mencapai 108,3 juta ton, kemudian Filipina 38,9 juta ton, menyusul Jepang 29 juta ton, kemudian Korea Selatan 27,8 juta ton. Itu dia, ada beberapa negara yang memang menjadi pangsa pasar ya dari produk batu bara Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali beberapa data ini, kita akan elaborasikan bersama dengan narasumber kita Pak Hendra Sinadia, kemudian juga Bapak Rizal. Nah, ini menarik. Kalau kita cermati dengan beberapa data yang sudah disampaikan Pak Rizal, menurut Anda apakah ini perlu kita lihat seperti apa akhirnya pengenaan dari bea keluar yang akan dilakukan oleh pemerintah? Menurut Anda apakah kebijakan ini momentumnya sudah tepat atau tidak, Pak Rizal? Kalau menurut kami bahwa kebijakan ini momentumnya ini belum tepat. Karena kalau diterapkan awal tahun 2026 itu kondisi global terutama untuk batu bara itu masih tertekan. Nah, ini kita lihat bahwa harga tertekan, kemudian juga volume ekspor kemungkinan juga akan tertekan. Kita lihat bahwa dengan adanya persaingan usaha ataupun bea masuk yang dibebankan atau diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, itu akan mempengaruhi tata supply chain secara global. Nah, apabila produksi komoditas tertentu atau produk tertentu dikurangi, tentu ini akan berpengaruh kepada pemakaian jumlah energi yang mereka butuhkan. Apabila menurun, tentu saja energi akan menurun, dan akibatnya adalah lari kepada bahan bakarnya, terutama batu bara. Nah, jadi menurut kami wacana ini atau ide ini perlu dikaji lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder, sehingga kebijakan yang akan diambil ini nanti juga akan bermanfaat bagi
bagi negara kita, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa tambang ini itu bukan hanya stakeholdernya bukan hanya pemerintah, pengusaha, juga ada masyarakat dan tenaga kerja ya. Ini yang kita khawatirkan apabila ini kontraproduktif terhadap badan usaha pertambangan, terutama batubara, ini nanti dikhawatirkan akan terjadi penurunan ekonomi secara regional, kemudian kita khawatir juga bahwa nanti akan terjadi shutdown ya daripada operasi tambang tersebut, yang akibatnya adalah pengurangan daripada tenaga kerja yang dibutuhkan. Baik Pak Rizal, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Hendra ya terkait dengan ancaman dari mungkin karyawan yang akan dirumahkan, kemudian bahkan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau kita bicara mengenai kebijakan ini Pak Hendra, lantas seperti apa kajian yang diharapkan begitu? Sejauh ini apakah ada keterlibatan dari pelaku usaha ataupun IMA sendiri dalam mungkin penentuan biaya keluar untuk batubara sendiri, atau mungkin sudah ada diskusi yang akan digelar nantinya, atau bagaimana nih Pak? Ya, sejauh ini baik IMA maupun PBI juga belum pernah dilibatkan ya. Jadi kami baru mendengar dari media mengenai wacana pengenaan biaya keluar. Namun kalau saya melihat ini tentu harus dikaji bersama. Tadi setuju dengan yang disampaikan Pak Rizal. Jadi bukan hanya sosialisasi dari penerapan biaya keluar, tapi sebaiknya diskusi pemerintah dengan asosiasi pelaku usaha mengenai arah pertambangan batubara ke depan. Kalau kita tahu, saya tadi sampaikan di awal bahwa di tahun ini saja ini banyak sekali beban biaya yang dihadapi oleh pelaku usaha. Tadi ada DHE, kemudian juga B40, kemudian ada perubahan kebijakan penerapan harga batubara acuan, ya. Kemudian nanti ada biaya keluar lagi. Nah, ini tentu saja perlu dibahas bersama. Kami paham tentu saja pemerintah sangat membutuhkan tambahan penerimaan negara, namun yang tadi disampaikan Pak Rizal, pemerintah sebaiknya juga mempertimbangkan bagaimana nanti dampaknya ke perekonomian lokal, ke masyarakat, apalagi dengan beban yang bertambah tentu saja investasi akan semakin tertekan. Padahal perekonomian kita ini sangat membutuhkan investasi, ekspansi usaha bagi perusahaan ya, dan dengan hambatan yang makin banyak, harga trennya makin berkurang, tentu saja investasi akan terhambat dan dikhawatirkan nantinya bisa berakibat adanya penutupan dari beberapa tambang-tambang yang akan merugikan kita semua. Jadi alih-alih dapat mendapatkan tambahan penerimaan negara ya, tentu dampaknya mungkin bisa akan meluas kemana-mana. Sementara sektor pertambangan ini kan sektor andalan ya, yang tentu harus dipelihara. Kami paham ya, Kementerian Keuangan sebagai pengambil kebijakan untuk sektor keuangan sudah memahami ya bagaimana untuk kebijakan itu bisa membangun atau membina industri agar nantinya bisa terus bertumbuh. Namun kami harapkan ada diskusi, dialog dengan pemerintah secara lebih komprehensif. Ya, dan sudah disampaikan Kementerian SDM begitu juga menyebutkan pengenaan dari biaya keluar batubara masih akan tetap mempertimbangkan kondisi pasar nih Pak Hendra. Seperti yang sudah Anda sampaikan tadi dengan kondisi pasar yang terjadi tekanan dari sisi volumenya juga sudah disampaikan begitu mengalami penurunan. Kemudian dari sisi ekspornya sendiri kan kalau dilihat tadi sebenarnya trennya naik terus ya Pak Hendra dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Nah, apakah ini yang akhirnya mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bisa meningkatkan penerimaan negara di sana begitu Pak Hendra? Sementara Anda katakan juga masih ada tantangan dari kondisi global dan domestik Pak Hendra. Ya, sayangnya saat ini tren harga sedang turun ya, tren harga turun dan kita kurang tahu sampai kapan ya, karena kondisi pasar masih oversupply. India, Tiongkok masih meningkatkan ini, dan tentu saja sebaiknya bukan hanya kondisi pasar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, tapi kemampuan pelaku usaha ya untuk dapat mengantisipasi biaya keluar ini. By the way, ini wacana biaya keluar bukan hal yang baru. Seingat saya pernah di 2015-2016 yang lalu dengan Kementerian Keuangan pernah diwacanakan, tapi dengan beberapa argumen yang kami sampaikan tadi yang di PP 55 2008 akhirnya wacana itu ditangguhkan. Baik. Nah, Pak Rizal, apakah ini kalau kita kaitkan dengan adanya, kita tahu kebijakan baru ya, royalti batubara, Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang ini juga nanti ya akan lah memang ada penerimaan negara, tapi dari sisi pelaku usaha atau industri pertambangan batubaranya sendiri dari Pak Rizal seperti apa nih? Ya, kita melihat bahwa Indonesia ini bukan satu-satunya negara yang dominan ya, yang menguasai
industri mineral dan batu bara, terutama batu bara. Nah, batu bara kita ini hanya nomor 7 dari segi cadangan. Kemudian kita memang ekspornya nomor 3 terbesar di dunia karena pemakaian dalam negeri kita kurang banyak dibandingkan seperti Cina dan India ya. Mereka malah Cina itu menggunakan batu bara hampir 5 miliar ton. Sehingga dia membutuhkan impor support dari impor batubara luar negeri. Nah, untuk bea pajak-pajak ataupun royalti yang diberlakukan, nah saya ambil contoh seperti royalti, memang Indonesia ini sudah cukup agresif ya. Artinya untuk yang IUPK itu royaltinya berkisar antara 15-28%. Ini cukup besar kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Nah, memang ada alasan pemerintah kenapa harus menerapkan royalti sebesar itu. Nah, kemudian dari segi penerapan pajak-pajak dan PNBP yang lain, juga kita harus melihat bagaimana kita supaya bisa berkompetitif dengan negara-negara lain. Kalau tidak, nanti kita akan kalah dalam hal bidding harga ya kepada pemakai batubara kita, terutama Cina, karena masih banyak negara seperti Australia, Amerika Serikat sendiri, kemudian Rusia, Kolombia itu yang juga menyerang pasar yang sama ke Cina dan India. Nah, ini pemerintah harus melihat, karena jangan sampai kita enggak kompetitif sehingga batubara dari negara lain itu akan masuk ke Cina dan India, yang kita tahu bahwa Cina dan India ini adalah pemakai batubara terbesar dari Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ada 5 negara pengimpor batubara kita terbesar. Yang paling besar adalah Cina dan India. Nah, ini kami berharap bahwa kebijakan nanti yang akan diambil akan memberikan tingkat kompetisi yang lebih bagus kepada komoditas kita. Itu dia competitiveness-nya sendiri ya. Nah, terakhir Pak Hendra, Anda melihat harapannya seperti apa ke depan begitu dengan adanya wacana ini? Iya, kita harapkan pemerintah duduk bersama dengan pelaku usaha untuk membahas ke depannya ya bagaimana sektor pertambangan batubara bisa berkontribusi ya terhadap negara, bukan hanya penerimaan negara tapi kesempatan kerja, pembangunan daerah dan lain-lain. Dan tadi disampaikan Pak Rizal, memang pasar batubara sangat kompetitif, apalagi Rusia, Australia, hubungan Australia dan Tiongkok sudah mulai normal ya. Nah, ini tentu saja bisa mempengaruhi, bahkan sudah terpengaruh ya pasar kita ke Tiongkok. Apalagi kita lihat dalam Januari sampai Mei ini ekspor kita ke Tiongkok juga turun lebih dari 12 juta atau 15 juta ton ya. Ini yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini kondisi ini yang perlu menjadi perhatian bersama. Baik, itu dia beberapa poin yang mungkin perlu dicermati bersama sehingga nanti ada win-win solution ya Pak Hendra, kemudian Pak Rizal ya, terkait dengan apapun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dari sisi kebijakan untuk sektor pertambangan khususnya batubara di Indonesia. Baik, saya sekali waktu terbatas Pak Rizal, Pak Hendra, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Hendra, Pak Rizal. Terima kasih. Terima kasih. Ya.